Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, khususnya Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, Al-Habib Iyad Mahdi bin Zainal Abidin Barabbah. Ada lagi? Bapak aja salah. Hah? Bapak aja salah. Matta'allah bituli hayatihima, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Al-Ustadz Hasbullah, Bapak Haji Sadiqun, Bapak Adil Saleh, dan seluruh tokoh masyarakat yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali bisa berkumpul setiap malam Ahad dalam acara Malam Khatmul Quran dan Rindu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya jika saya datangnya terlambat. Ini masih ngos-ngosan, jadi ngomongnya agak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau datangnya terlambat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya dapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hadaral khatam falahu da'watun mustajabah. Barang siapa yang menghadiri khatmul Quran, kata Nabi, maka dia mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ditambah lagi, setelah khatmul Quran diikuti pembacaan sholawat, salam dan sanjungan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu, ini majelis yang sangat luar biasa. Maka dari itu patutlah kita semuanya bersyukur karena dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hambanya bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, berkenaan dengan Al-Quran, Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran tahduruhul malaikah. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, insya Allah akan dihadiri para malaikat Allah. Kalau yang dibacakan aja malaikat hadir, apalagi bagi yang membaca. Allahumma amin. Justru sebaliknya, rumah yang tidak biasa dibacakan Al-Quran, taba'adat anhu, maka para malaikat akan menghindar dari rumah tersebut. Kalau sudah rumah nggak dihampiri oleh para malaikat, tentunya yang hadir hadarat husyayatin, maka setanlah yang akan ada di rumah tersebut. Makanya melalui majelis ini Bapak Ibu, saya berwasiat pada diri saya pribadi, jangan sampai rumah kita ini tidak dibacakan Al-Quran. Maaf,
Kalaupun seandainya kita sibuk, walaupun satu ayat, walaupun satu, itu kan udah terlalu malesnya kan sudah itu ya. Walaupun satu ayat, jangan sampai kita nggak baca Al-Quran. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jangan sampai kita ini tidak ngajarin anak-anak kita membaca Al-Quran. Ajarin anak-anak kita baca Al-Quran, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man 'allama ibnahu al-Qur'ana nadharan, barang siapa yang mengajari anaknya baca Al-Quran dengan melihat, diajarin misalkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka orang tersebut yang ngajari anaknya dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Makanya Bapak Ibu, maaf kalau kita ini termasuk orang yang nggak ngerti ilmu agama, minimal jangan sampai nggak ngajarin anak baca tulis Al-Quran. Minimal sudah itu, karena satu hurufnya akan dibalas 10 kebaikan sama Allah. Man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, falahu, maka bagi dia hasanah. Wa fi riwayah likulli harfin hasanah, satu hurufnya dibalas 1 kebaikan, wal hasanah 1 kebaikan dilipat gandakan bi asri amthalia, 10 kali lipat. Lam aqulu la aqulu, aku nggak berkata alif lam mim harfun wahid. Aku nggak ngomong, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf. La. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Berarti ada 3 kebaikan dikalikan 10 sama dengan menjadi 30. Kalau Al-Qur'annya dibaca 1 juz 2 juz, berapa pahala orang tua? Walaupun meninggal, anak baca Quran, itulah yang akan jadi amal jariah buat kita orang tua. Walaupun kita bukan orang alim, jangan sampai gak ngajarin anak baca Quran. Minimal walaupun dikirim ke TPA, walaupun dikirim ke madrasah, ajari di rumah untuk jadi amal jariah kita. Maka dari itu sangat untung, apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu, Al-Quran harus kita pegang teguh. Dikatakan Al-Quran ini adalah kumpulan-kumpulan ajaran Nabi. Wa man tamassaka bisunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umatku sudah pada rusak. Ini Islam ada di Indonesia memang benar mayoritas seluruh dunia. Tapi menurut data penelitian Bapak Ibu, 70% umat Islam di Indonesia nggak bisa baca Quran. 70%, ini yang neliti malah orang kafir. Disinilah kelemahan kita. Ya kalau sudah nggak bisa baca Al-Quran, tahu dari mana ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah malapetaka yang sesungguhnya buat kita umat Islam. Makanya kita galakkan, kita dukung, mudah-mudahan kita doakan para asatid yang ada di TPA ini menjadi orang-orang yang mukhlis dan selalu di garda terdepan untuk membuat anak-anak kita umat Islam ini bisa baca Al-Quran. Allahumma. Apa kata Nabi? Man tamassaka bisunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umatku sudah pada rusak.
janji Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, maka dia diganjar sama Allah seperti orang yang mati 100 orang yang mati syahid. Allahumma amin. Luar biasa, jangan dianggap enteng ini Al-Quran ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa rutin membaca Al-Quran, bukan hanya nunggu khotem Quran, tapi di rumah dibaca itu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah memegang teguh dengan sunnahku, maka kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang ngidupin sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta sama aku. Kadang kita ini ngaku, aku cinta sama Rasulullah, aku cinta sama Rasulullah. Mama alamatul mahabbah, apa tanda mahabbah kamu? Tidak ada. Quran nggak dibaca, rumah tangga jauh model rumah tangga Nabi Muhammad, akhlaknya nggak akhlak Nabi Muhammad, makannya nggak makan Nabi Muhammad, pakaiannya nggak makan Nabi Muhammad, sholawat pun padahal setiap minggu kita, tapi semuanya jauh dari sunnah Nabi. Maka manidda'a hubban Nabi bi ghairi ittiba'is sunnah, siapa orang yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi tanpa mengerjakan sunnah Nabi, fahuwa mudda'in kadzab, kata Nabi, maka dia termasuk pengaku yang dusta. Maka dari itu sunnah ini harus, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, nggak perlu ngaku-ngaku cinta, tapi amalia sehari-harinya sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi, dipastikan kata Nabi, faqad ahabbani, walaupun dia nggak keluar-keluar cinta. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, kalau dia sudah menjadi orang yang cinta sama aku, kata Nabi, dia akan bersama aku masuk surga, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Bapak Ibu akan menjadi orang yang soleh. Allahumma amin. Terakhir, lihat bagaimana kesolehan orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan atau sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin pernah dengar Bapak Ibu yang namanya Hatim Al-Asom. Pernah dengar? Pernah kenal? Oh, pernah dengar. Hatim Al-Asom, namanya Hatim, dijuluki Al-Asom, tuli. Padahal Bapak Ibu beliau ini nggak tuli. Al-Asom ini beliaunya nggak tuli, tapi dijuluki tuli. Yang julukin siapa tahu sampean? Ada satu orang perempuan datang kepada beliau nanya masalah hukum. Pas enak-enak nanya, maaf, si perempuan kepentut. Beda ya, sengaja kentut sama kepentut beda ya. Halo, udah capek belum? Kok nggak nyaut? Kepentut atau kentut nggak sengaja. Dut, wah, ini perempuan malu sudah. Merah wajahnya, karena takut-takut Hatim ini dengar kentutnya, malu. Setelah nguraikan pertanyaan, Hatim melihat gelagat orang ini kelihatan malu. Apa kata Hatim? Maaf Bu, tadi tanya apa? Kata si perempuan itu, alhamdulillah sekalinya Hatim ini budek. Sekalinya Hatim ini tuh, nah, semenjak itu dijuluki Hatim Al-Asom, dikasih hati, kasih mentung ya ini. Apakah marah Hatim? Kamu ya yang nyebar-nyebarin aku tuli ya? Udah aku tolong kamu, nggak aku kasih tahu kamu kentut di depanku, malah nyolok-nyolok. Itu kalau Hatim kita. Diejek sedikit, marah. Dikritik sedikit, tersandung apa tersinggung? Kenapa? Karena hatinya nggak soleh. Tapi kalau orang yang mengikuti ajaran Nabi dikritik bagaimanapun, dilihat dirinya sendiri. Kalau memang apa yang dikatakan itu benar, dia akan membenahi. Tapi kalau memangnya dikatakan benar, senyum aja. Karena bagi orang soleh,
dia meletakkan dirinya adalah orang yang paling jelek di seluruh dunia. Walaupun dia ejek kayak apapun, senyum, kurang jelek ejekanmu, nggak akan apa tersinggung. Faham? Ini Hatim ini Pak, dikenal alim, dikenal perhatian sama orang lain, sampai dijuluki Al-Karim, dermawan. Saking sama dermawannya itu diberikan semuanya apa yang diminta sama orang. Nggak pernah mengucapkan la, nggak pernah. Kalaupun nggak punya, ewang-ewang, apa di ewang-ewang gitu ya, dibantuin ngutang-ngutang, diusahakan ngutang sama yang lain. Pokoknya kepingin bantu. Hingga pada satu saat dia tersohor dengan kedermawanannya dan kealimannya, bahkan masyhur dengan kewilayahannya, kewaliannya. Biasalah khussal bala biman arafan nas wa asya fiha man lam ya'rifhum. Orang itu akan dikasih ujian sama Allah kalau memang udah terkenal. Nggih Bang nggih? Tapi kalau nggak terkenal, hidupnya nyaman. Makanya enak terkenal apa enggak? Halo? Enak kan nggak terkenal sebenarnya. Enakan nggak terkenal, orang nggak akan ngurusin. Tapi orang terkenal, banyak orang hasud. Al hasud la yasud. Orang yang hasud nggak bakal enak hidupnya. Tetapi kullu dzi ni'mah maksud. Setiap nikmat pasti ada yang hasud. Satu saat sama-sama orang alimnya hasud sama sini. Akhirnya Bapak Ibu nyuruh satu pembunuh bayaran. Nyuruh apa? Pembunuh bayaran. Orang soleh dalam ancaman itu biasa. Ada ilallah, apalagi turunan para habib, itu sudah turunan, kaget. Kalau ada yang nggak seneng itu sudah biasa. Yang jelek ada yang pro kontra, apalagi yang baik. Sama-sama pro kontra, mendingan jadi orang yang baik. Kamu berangkat ke satu tempat sana, cari Hatim Al-Asam, bunuh dia. Berapa bayarannya? Sekian, deal. Berangkat ke tempatnya Hatim. Dan kebiasaan Hatim ini Bapak Ibu selalu tahu kalau orang itu orang baru. Pas datang menjelang maghrib, setelah sholat maghrib, diliatin. Ini kayaknya orang baru ini. Dihampiri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda bukan dari sini ya, baru datang? Iya, saya baru datang. Mampir ke rumah untuk makan malam. Jadi kalau ada orang baru, orang asing disuruh mampir untuk makan bareng. Kalau zaman dulu nggak ada HP, diutus orangnya untuk pulang ke rumah, suruh nyediain makanan. Ada orang asing baru. Datang bener, ikramud duyuf. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adanya pembalasan antara neraka dan surga, pasti orang ini akan ikramud duyuf, memuliakan para tamu. Dijamulah orang ini. Setelah 11 makan, ditanyain, maaf Bapak, Anda datang dari mana? Dari sini-sini. Ngomong-ngomong, ada tujuan apa ya mampir ke kampung kita? Kata orang ini, sini. Dibisikin. Tapi ini rahasia ya. Dia ngomong sama Hatim Al-Asam, dibisikin ngomong rahasia. Penting ya? Iya. Aku datang ke sini nih sebenarnya aku disuruh sama orang untuk membunuh yang namanya Hatim Al-Asam. Padahal yang dibisikin siapa? Kira-kira kalau waktu itu sampean Hatim Al-Asam ya apa? Daripada terbunuh duluan, mending tak bunuh duluan, kan gitu. Iya apa enggak? Ya iyalah, kelas-kelas kita enggak mau ngalah sama orang kok. Bagian berkat aja kalau perlu kita duluan, yang lain enggak usah, kan gitu. Apalagi ini nyawa ini. Ini nyawa ini. Dengan tenangnya Hatim Al-Asam mengatakan,
wahai fulan, kalau memang kamu ingin membunuh Hatim Al-Asam, aku bisa menunjukkan. Serius kau? Serius. Entar malam, biasanya Hatim Al-Asam itu tidur ada di pojokan atau sudut masjid. Ya kalau musola di ujung sana, nah. Bukan di terasnya, bukan di dalam, di terasnya. Ciri-cirinya biasanya Hatim Al-Asam itu tidurnya pakai selimut kain hijau. Itu pasti Hatim, yang lain nggak ada. Itu setiap hari tidur di situ. Malah ditunjukkan, Pak, bagaimana rupanya di mana tempatnya Hatim. Ini kalau orang nggak soleh nggak mungkin kayak gini. Malam ditunggu, datanglah tiba saatnya. Ketika di malam itu beneran di ujung teras ada orang tidur pakai selimut hijau, pas seperti apa yang dikasih tanda oleh Hatim Al-Asam. Untungnya orang ini nggak langsung nebas. Qadarullah. Sebelum nebas dibuka dulu selimut hijaunya. Ternyata yang dilihat adalah wajah yang menjamu makan malamnya di saat orang lain tidak ada yang menghiraukan. Hatim Al-Asam lah yang menjamu di saat itu. Pas dibuka kaget, Pak. Pian lah. Sampean bilang. Iya. Benar Saman Hatim Al-Asam. Iya, saya Hatim Al-Asam. Astagfirullahaladzim. Heran-heran. Ini pembunuh bayaran, ini heran-heran. Sehingga gak jadi bunuh. Apa kata beliau? Wallahi, orang yang menyuruh aku membunuh sampean adalah orang biadab. Orang yang menyuruh aku menghabisi sampean adalah orang yang tidak tahu akhlak. Sudah aku dijamin, kemudian aku kasih tahu bahwa kamu akan aku bunuh, tetapi kamu nunjukkan manusia apa kamu ini. Ini manusia nafsunya udah mati, Pak. Karena orang soleh mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kenapa alasannya? Ditanya sama pembunuh bayar ini. Kenapa Anda menunjukkan saya? Di mana kamu berada dan harus aku bunuh? Apa jawabannya Hatim? Aku malu kepada Allah. Kamu datang-datang jauh-jauh dari sini mempunyai hajat membunuh aku. Aku malu sama Allah gak memenuhi hajat tamuku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat gak hatinya? Mudah-mudahan kita dikasih tular hati yang demikian ini. Amin. Kosong plong semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita barokah Al-Quran, barokah salawat Nabi Muhammad SAW, barokah ngumpul bersama. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar daripada majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai janji-janji Nabi Muhammad SAW, seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para habaib dan para ulama di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya teruskan pasti kemalaman. Ya, jadi di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.